persiapkan persiapan yang banyak ya Rasul. Sholatku gak banyak, puasaku juga jarang, sedekahku juga sedikit, katanya orang Badui. Walakinni, akan tetapi aku, uhibbullah wa rasulah, akan tetapi aku ya Rasul cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Ini modalku untuk aku menghadapi kiamat. Qala alaihi salatu wassalam. Nah ini versi yang kedua. Tadi almar'u ma'aman ahab. Versi yang keduanya adalah anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama seseorang yang kamu cintai. Kenapa? Sudah dia dalam hatinya cinta ke Nabi Muhammad sudah cukup. Karena kalau sudah cinta bakal dia optimal untuk Nabi Muhammad. Sudah gak perlu dipertanyakan lagi. Gitu. Kenapa? Modalnya sudah cinta. Dia bakal serahkan apa saja untuk yang dicintainya. Makanya kan anak pernah sampaikan ke antum, kenapa orang Madura itu sampai dia itu berani membunuh orang yang menzinai istrinya, padahal sama-sama suka. Ya kan? Padahal bini ini juga zina juga sama laki-laki yang gak dikenal. Tapi kenapa si suami sampai berani membunuhnya? Karena dia terliputi cinta kepada istrinya, padahal sudah dihianati itu sama istrinya. Paham ya? Seorang suami dihianati oleh istrinya, misal zina atau pacaran sampai zina lah istrinya itu tadi, dibunuh, pacarnya dibunuh, istrinya juga dibunuh. Kenapa begitu? Karena sudah terlanjur cinta. Ya, kalau dia tidak terlalu cinta kepada istrinya, pergi lak-lak sudah. Ya, makanya orang itu kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, hidupnya itu enteng. Ya, kehilangan apapun silahkan. Yang penting aku gak kehilangan Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad, sebenarnya sudah cukup. Ya, maka nanti sedekahnya bakal gerak, puasanya bakal gerak, ibadah malamnya bakal gerak. Kenapa? Modalnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa setiap percakapan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Ini sehingga dikatakan, jadi sebelumnya ini diceritakan di sini, sebelumnya orang Badui itu saat bertanya begitu, sahabat di belakang itu sudah buka pedang begitu sudah. Nah, sudah mau dibunuh, orang ajar Nabi kita panggil ceramah, ya, ke maladaya tanya sampai 3 kali. Ini sebelakang sudah pedang itu sudah diangkat mau ditebas gitu sama sahabat. Sahabat itu paling gak bisa kalau Nabi Muhammad sedikit saja disakiti atau dibikinkan kecewa, oh langsung paten begitu. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Nabi Muhammad menjawab seperti ini, anta ma'aman ahbabta, ya, engkau bersama orang yang engkau cintai, maka ya, para sahabat itu langsung berbalik hatinya. Seketika itu juga karena sebab orang Badui ini, sampai akhirnya Nabi mengatakan almar'u anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau gak ada pemaksaan dari orang Badui ini tadi, maka gak akan ada tuh ucapan Nabi SAW anta ma'aman ahbabta. Gara-gara Badui ini tadi muncullah ucapan anta ma'aman ahbabta. Nah, Shahihud Diniyah Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad menambahkan ini, anta ma'aman ahbabta ini sama beliau Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan engkau akan bersama orang yang engkau cintai fid dunya wal akhirah. Kamu bakal kumpul sama yang kamu cinta. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia kamu bakal kumpul. Wa in kana ru'yan manaman, meskipun bentuknya adalah mimpi. Bentuknya lewat mimpi. Makanya para sahabat, makanya para ulama-ulama terdahulu, mereka itu optimal untuk mencintai Nabi Muhammad. Harapannya apa? Ru'yatan Nabi, pengen bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa alangkah benarnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Qutbul Ghaus wa Ghausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta fid dunya wal akhirah. Kamu bakal kumpul dengan siapapun yang kamu cintai fid dunya wal akhirah. Kamu bakal kumpul di dunia
bakal kumpul di akhirat. Kalau nggak percaya, buktikan. Seperti sekarang, keadaan yang ada. Daripada sekitar sekitar kita saja jauh-jauh. Saat seseorang itu sudah ngefans berat sama seorang artis, ya, artisnya jauh dari luar negeri, ada di luar negeri misalnya, maka seorang pecintanya ini akan berusaha gimana caranya bisa ketemu dengan yang defense tadi itu tadi. Sehingga apa? Dia akan berjibaku untuk berusaha mendapatkan pertemuan dengan yang dicintainya. Ya, dia akan kumpulkan uangnya, dia akan kumpulkan tenaganya. Antum perlu tahu tuh kabar-kabar anak-anak muda zaman sekarang. Ya, pada orang yang melarat, ya, dia cuma nabung cuma untuk berangkat ke Korea. Ya, ini apa yang diucapkan sama Habib Abdullah bin Haddad itu betul. Karena saking cintanya sama artis Korea, dia bakal kumpul di dunia dan nanti bakal kumpul di akhirat. Alhamdulillah makanya kalau kita sudah cinta sama Nabi Muhammad, kalau kita berpedoman dengan rumus yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Haddad, fit dunya wal akhirah, cintai saja Nabi Muhammad, pasti kita akan kumpul di dunia dan nanti kita akan kumpul di akhir. Rujuknya kepada ucapannya Nabi pernah mengatakan, ya, man ra'ani fid dunya sayarani fil akhirah. Siapa orang yang melihat aku di dunia, dia bakal lihat aku nanti di akhir. Nah, sekarang kita perdalam saja cinta kita ke Nabi Muhammad, sampai kita itu gak gubris apapun kecuali untuk Nabi Muhammad. Bangun tidur tujuannya untuk Nabi Muhammad, keluar untuk Nabi Muhammad, uangnya keluar untuk Nabi Muhammad, tenaganya keluar untuk Nabi Muhammad, waktunya habis untuk Nabi Muhammad. Seperti itu saja. Ya, masalah dicintai sama Nabi Muhammad itu terserah Nabi sudah. Yang penting kita sudah optimal untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa harapannya? Almar'u ma'aman ahad, anta ma'aman ahbabta fid dunya wal akhirah. Karena kalau sudah cintanya kita nanti dalam kepada Nabi Muhammad, kita bakal kumpul itu dengan Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi. Ya, makanya Al-Imam Al-Busiri itu beliau mengatakan, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya tahridul laddati bil alami. Jadi sebelumnya memang beliau lewati masa-masa sulit, masa-masa sukar, capek, lelah, sampai nangis, kumpul air matanya dengan darah, kemudian sakitnya tidak dirasakan sama beliau. Puji terus Nabi Muhammad, puji terus Nabi Muhammad, sampai akhirnya sekelebatan muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'am saro taifu itu sambaran sekilat begitu. Nah, mungkin lewat mimpinya beliau, ya, karena memang di kisahnya beliau datang lewat mimpi kepada Al-Imam Al-Busiri. Ya, kenapa sebabnya? Karena sebelumnya telah memupuk cinta yang dalam dan membuktikan kepada Nabi Muhammad akan kedalaman cintanya. Kita ini belum, gitu. Kita masih baru mengungkapkan dan pembuktiannya masih belum. Faktanya kita punya cinta ini masih meliputi apa yang menjadi keperluan nafsu kita. Ya, kita hanya mau menghabiskan waktu kalau untuk keperluannya kita. Kita mau menghabiskan waktu kalau untuk kepentingannya kita. Begitu mau keluar rumah, lu hasil apa aja. Ya. Telepon dari Habib Muhammad. Rogi apa untung? Kira-kira rogi apa untung? Langsung begitu barometernya kita. Tedung nyaman. Yang kak bakal sar. Tedung ya. Akhirnya begitu. Kenapa begitu? Karena belum cinta. Kalau sudah cinta langsung dia respeknya ada. Seperti bagaimana salah seorang sahabat Sa'dun, ya, yang baru dinikahkan sama Nabi Muhammad, ya, orangnya gak payu-payu nikah. Begitu kawin malam pertama sudah nginjak ranjang, sudah mau malam pertama. Sang Sa'dun paling batinnya begini, alhamdulillah. Atau ngambari datang ya, sekarang ada kesempatan. Subhanallah, begitu sudah di atas ranjang dipanggil-panggil, perang, jihad tuh. Apa kata Sa'dun? Ya sudah,
langsung dipakai lagi sarungnya, takwonya dipakai lagi, pedangnya diambilkan sama istrinya, berangkat dulu. Ya, tidak. Kalau kita udur. Ya, pengantin baru langsung keluar dalil Fathul Mu'in. Nah, mau katanya Fathul Mu'in untuk pengantin baru tidak ikut perang tidak dosa. Langsung Fathul Mu'in keluar virus. Nah, termasuk udur orang yang ketiduran gak sholat subuh saat dia itu melewati malam pengantin baru yang dikatakan udur. Dalilnya keluar virus. Nah, kalau sahabat gak mau begitu. Bela Nabi. Katanya sahabat begitu. Tidak mungkin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kata Nabi Muhammad tuh, balik saja. Kan pengantin baru. Balik saja kan enggak ya Rasul. Ya, enggak mau sampai akhirnya ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita itu perlu ya sekali-kali itu untuk selalu menggambarkan keadaan kita itu seperti dengan sahabat. Jauhnya itu antara langit dengan bumi. Nah, insya Allah antara langit dengan bumi. Antara langit cong bumi semakin ngobol tembus mulai bisa. Ya, itu antara kita dengan sahabat hadirin. Ya, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Paling untungnya pertemanan adalah dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang syuhada. Ya, tapi dengan syarat kita perlu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan berteman dengan mereka. Dan paling indahnya pertemanan adalah bersama dengan mereka. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba rawahu syaikhan. Rawa at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu ashab Rasulillah farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in ashadda minhu. Sampai dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu taala an, qala aku melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Yang mana bahagianya enggak seperti bahagianya sahabat dikala mendengar Nabi Muhammad mengatakan anta ma'aman ahbabta al-mar'u ma'aman ahab. Itu bahagia sahabat. Kenapa? Gampang modalnya cuma cinta. Ya. Qala rajul, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu rajul 'alal amali minal khair ya'mal bih wa la ya'mal bimislih. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Jawabannya Nabi tetap. Ya. Nah, jadi ada seorang lagi tanya kepada Nabi, ada orang yang Rasul cinta kepada seseorang ya karena perbuatan baiknya, tapi dia enggak mampu untuk beramal baik seperti itu. Ya, maka dijawab oleh Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan kumpul dengan yang dicintainya. Ya, kita enggak mampu tuh sedekah seperti Abdurrahman bin Auf 1000 onta paling ajab lah sedekah akhir. Situng dah ini. Ya, sudah enggak onta 1000, ajab situng kilo magaluar. Ya, ajab situng kilo mampu kokona ajab. Kokona ajab portek sedekah akhir. Ya, jangan resah. Oh, kita gak mampu tuh seperti Utsman bin Affan yang memberikan pengairan air di kota Madinah. Ya, sampai airnya mengalir hingga saat ini. Gak mampu. Ya sudah, tidak apa-apa. Paling tidak sediakan kendi di depan rumahnya. Untuk siapa? Musafir yang lewat minum meskipun sedang seteguk. Ya, afdhalus shadaqah shadaqatul ma. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya sedekah adalah membagikan air. Makanya ini mimpinya kita tawabun ini yang sampai sekarang masih belum kesampaian. Doakan kita ingin memberikan air gratis untuk warga. Ya. Jadi perlu air ke gara motor tok ya ada berapa? Lo nampu PDAM, lo nampu majar bulan. Biar tidak perlu PDAM gratis. Nah, itu mimpinya kita insya Allah nanti ke depannya. Mimpinya terlalu banyak ya. Katanya Ciat C, wah betul loh mana. Terus muncul terus. Allah. Begitulah ikhwan rahimakumullah. Ya,
Ayo bersama-sama kita memperdalam cintanya kita kepada Nabi Muhammad hingga benar-benar kita nanti dicinta juga oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat bisa bertemu dan kumpul dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علنا ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقني كل حلالا دائما وأخلنا أديا علما نحظى بالخير ونفع
ربنا أصلح لنا كل الشؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة وكل ذي محبة أو جيرة صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب آله وصحبه عدد قصر صحبي والحمد لله في البدء والتناهي فاتحة Diumumkan besok ba'dal Isya Maulid di Patukangan Gang 9 Musalla Darul Hidayah di kediaman Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Badri. Ba'dal Isya diundang semuanya untuk hadir. Sampaikan kepada yang lain yang gak hadir di malam hari ini. Kemudian diumumkan kepada antum semuanya, bagi yang masih belum berlangganan beras di Koperasi At-Tawabun, di Koperasi Ar-Rawdah, ya, ana harap antum paling tidak beli berasnya saja ke tempat kita, sehingga termasuk sudah seperti membantu pembangunan pesantren juga, ya. Ana harap antum yang masih belum berlangganan mulai berlangganan beras Yayasan Ar-Rawdah yang tokonya ada di Botak Banteng Gang Lebar depan Puskesmas, ya, atau hubungi Pak Imam, ya, nanti bisa juga dikirim tentu dengan biaya ongkir. Wallahu a'lam.